Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Oke, kita teruskan saudaraku. Mungkin hari ini hari yang paling banyak saya membaca ayat-ayat Alkitab. Biasanya hanya 1, 2, 3 ayat atau bahkan kadang-kadang hanya saya sebutkan saja ayatnya tetapi tidak saya baca. Ya. Hari ini saya baca. Dan semua ayat-ayat ini jelas membuktikan adanya upah, jelas adanya mistos reward di dalam kerajaan surga. Ya. Jelas adanya apolambano. Ya. Jadi menerima ganjaran, menerima kembali. Kalau tadi malah saya sempat jelaskan bahwa Allah seperti memberi ganti rugi. Kalimat itu memang begitu, secara etimologi itu begitu. Allah memberikan hadiah, brabion. Makanya kalau saudara tidak sungguh-sungguh, nanti menyesal. Nanti menyesal, kenapa dulu waktu di dunia aku tidak sungguh-sungguh. Kita hanya punya waktu tidak lebih 100 tahun, 70-80 tahun. Ya, makanya saudara jangan meleset, ya jangan meleset. Kalau saudara percaya kepada suara kebenaran ini, ikuti dengan tekun, hayati, lalu kita kenakan saudaraku. Ya. Kalau Paulus mengatakan ya, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Kalau sampai merindukan kedatangan Tuhan itu, waduh. Ini pasti orang-orang yang terus bebenah diri ya, berkenan di hadapan Tuhan. Itu mahkota abadi. Ya. Juga disebut sebagai mahkota kemuliaan. Disebut juga mahkota kebenaran. Nah, lalu saya sudah menjelaskan pula bahwa keadaan masyarakat, maksud saya keadaan dunia akan datang nanti oleh urusan pemerintahan itu berjenjang, saudara. Ya, ada tingkatan-tingkatannya, saudara. Tingkatannya. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Besar. Polus. Lawan katanya oligos. Polus artinya banyak dari sebuah usaha. Ya, mengumpulkan. Ya, mengumpulkan, mengakumulasi. Tetapi ada kata lain ya. Megon. Megas artinya besar. Ya, besar terkait dengan komparasi dengan yang lain. Ini bicara soal jenjang. Ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Ya. Posisi di kerajaan surga nanti memang ada yang tinggi, ada yang rendah. Itulah sebabnya Tuhan berkata ya,
barang siapa ingin terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Ayo kita jadi hamba bagi sesama. Menjadi hamba Tuhan belum tentu jadi hamba sesama. Ya. Menjadi pemimpin terhormat bukan berarti tidak bisa menjadi hamba bagi orang lain. Posisi kita tinggi, terhormat, tapi sikap hati kita tetap rendah dan mengusahakan, mengupayakan, saudaraku, kesejahteraan bagi orang lain. Di Matius pasal 20 dari ayat 20 sampai 28, ada percakapan antara Yesus dengan Ibu Zebedius. Jadi Ibu Zebedius ini meminta agar anak-anaknya nanti mendapat kedudukan yang tinggi. Duduk di sebelah kanan kiri Tuhan. Wah, ini menteri-menteri tinggi ini. Ini bisa patih. Ya. Ini bisa istilahnya mangku bumi. Ya. Orang kedua setelah raja. Yesus tidak membantah adanya posisi tersebut. Yesus tidak berkata, oh tidak ada posisi itu. Tapi dia berkata, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Bukan tidak ada. Kamu ngerti nggak cawanku? Apa kau bisa minum cawan yang ku minum? Dan dibaptis dengan baptisan yang aku terima? Artinya kamu ngerti nggak dengan meminta itu kamu harus menderita. Anak-anakmu harus menderita. Minum cawan yang ku minum itu menderita. Dibaptis dengan baptisan yang ku alami. Mati bagi dunia, hidup bagi Allah. Lalu Yesus berkata, itu duduk di sebelah kanan kiriku itu bukan aku yang berhak memberikan, tapi Bapa di surga. Ada, posisi itu ada. Nanti kalau kita membahas mengenai pengadilan, orang dihakimi menurut porsi yang ada pada masing-masing. Yang diberi banyak, dituntut banyak. Jadi posisi itu ada, tapi Bapak yang menentukan, bukan tidak ada. Nah sekarang bagaimana kita di angkatan kita, di posisi kita, di kelompok kita, di rombongan kita menjadi yang terbaik. Dalam Matius 18 ayat 1 sampai 5 juga ada kisah mengenai murid-muridnya yang berkelahi. Siapa yang paling besar di dalam kerajaan surga. Yesus juga tidak membantah adanya posisi jenjang atau tingkatan dalam kerajaan surga itu. Yesus berbicara mengenai yang terbesar dalam kerajaan surga harus menjadi pelayan. Dan ini banyak ditulis ya di Matius 23 ayat 11, Markus 33, Markus, ya, Lukas pasal 9 ayat 46 sampai 48 dan lain sebagainya. Banyak saudaraku ya. Nah, dalam Lukas 19 ayat 19 sampai ayat 12 sampai 19 ada perumpamaan lagi nih. Perumpamaan yang jelas itu menunjukkan adanya tingkatan atau jenjang di kerajaan surga. Jadi kalau sampai orang tidak mengerti itu keterlaluan. Tidak mau mengerti, nah itu memang bebal. Nah kita juga sebenarnya tidak memusingkan kok. Nanti itu dapat upah atau tidak, kita juga tidak terlalu pusing. Nanti tingkatanku jadi gubernur atau bupati, wali kota, juga tidak terlalu kita persoalkan. Bahkan kita juga tidak memikirkan itu. Yang penting bagaimana sekarang aku menyenangkan Tuhan dari waktu ke waktu, dari saat ke saat. Kan begitu saudara. Tetapi fakta adanya jenjang ini ada ya, tidak apa-apa kita pelajari, kita mengerti. Dan jika kita mau menjadi yang terbaik, ya puji Tuhan saudaraku. Pasti kita kan bekerja lebih keras. Orang Tuhan yang bicara kumpulkan harta di surga. Kumpulkan itu kan berarti sebuah usaha yang berkesinambungan saudara. Ini saudaraku ya. Kalau jumlah manusia segini,
Nanti jumlah umur orang sekitar 60 sampai 70 segini. Ini di luar negeri segini, di Indonesia segini. Ini kalau saya maksudnya ya, segini. Ini angkatan saya di sini, usia 60 tahun ke atas. Yang diberi porsi tertentu itu segini. Dan mungkin saya termasuk yang di sini, ini angkatan saya. Nah, kenapa saya tidak berusaha menjadi yang terbaik di angkatan ini? Ya. Kenapa aku tidak mau menjadi yang terbaik di angkatan ini? Bukan gila hormat, gila upah. Tapi aku mau sangat menyenangkan hati Allah. Sangat menyenangkan Dia. Nah, di Lukas 19 ayat 12 sampai 19, Yesus berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan jadi raja. Ini pasti Yesus. Dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka, katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Jadi harus mengerjakan tugas. Kan begitu. Tapi orang-orang sebangsanya membenci dia. Lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Ini pasti kelompok antikris. Kelompok orang yang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Dan terjadilah ketika ia kembali, bangsawan itu setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia memanggil hamba-hambanya. Ini pasti orang-orang Kristen. Khususnya ya orang-orang percaya yang diberi Tuhan kepercayaan. Lalu meminta untuk mengetahui hasil dagang mereka, meminta pertanggungjawab. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu telah menghasilkan 10 mina. Kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu, kata bangsawan itu. Hai hamba yang baik, engkau telah setia dalam perkara yang kecil, karena itu terimalah atas 10 kota. Dan seterusnya. Ya, ada yang mendapatkan 5 kota, dan yang lain sesuai dengan prestasi yang dicapai. Perumpamaan ini tidak boleh dipahami secara harafiah. Tetapi harus menemukan makna yang utama atau berita utama dalam perumpamaan tersebut. Jadi yang pertama, bangsawan itu pergi ke negeri jauh untuk dinobatkan menjadi raja. Bangsawan ini pasti menunjuk Yesus. Kedua, bangsawan tersebut mempercayakan suatu pekerjaan atau tugas kepada hamba-hambanya. Hal ini pasti menunjukkan bahwa orang percaya memiliki tugas yang harus ditunaikan. Ketiga, setiap hamba harus mempertanggungjawabkan hasil pekerjaannya itu. Jadi setiap kita nanti harus menghadap tahta pengadilan Kristus dan mempertanggungjawabkan hidup yang Tuhan berikan. Ya, Tuhan beri keberhasilan dalam studi, keberhasilan dalam karir, keberhasilan dalam bisnis. Oh, ini upahku. Bukan, itu kepercayaan yang kamu harus gunakan untuk melayani Tuhan. Bukan untuk rilek-rilek. Ini salah. Banyak orang salah di situ. Yang keempat, masing-masing orang akan mendapat upah yang berbeda-beda sesuai dengan karyanya selama hidup di dunia. Jadi saudara, ada pertanggungjawaban dan sesuai dengan prestasinya orang mendapatkan upah yang berbeda-beda, porsi hadiah yang berbeda-beda. Ayo, masih mau bantah, gak ada tingkatan di surga. Ayo, jelas kok. Jelas ini. Hah? Heran loh, banyak orang kok menertawakan. Oh, nanti di surga ada tingkatan. Wah, di surga ada pemerintahan. Loh, ketawa dia. Ya sudah. Jadi kalau saudara ikuti dari pertemuan pertama, ini pertemuan ke-10. Ada pertemuan sampai 3 kali. Maksud saya 1 kali pertemuan, 3 sesi. Betapa banyaknya penjelasan itu. Saya sih akan berusaha untuk segera membukukan ini. Supaya bisa lebih cepat di tangan saudara dan saudara bisa membaca lebih detail. Ya.
Yang tadi saya katakan semua ayat-ayat Alkitab. Kalau tidak konsentrasi puyeng juga saudara. Tapi supaya saudara mengerti yang saya katakan semua Alkitabiah. Bukan dari diri saya sendiri. Jangan berkata, wah Alkitab saja tidak bicara mengenai surga. Pak Eras bisa. Gila itu pendeta. Loh, ya saya tidak mungkin bicara dari sumber lain. Pasti dari Alkitab. Ini pertemuan yang ke-10. Dan saya akan masih punya 4-5 pertemuan ke depan, saudara. Paling tidak itu 4 pertemuan ke depan. Saya belum bicara soal Yerusalem baru, ya toh. Belum bicara soal rumah Bapa, ya, dan lain-lain. Lalu hari Sabtu nanti saya akan bicara mengenai perkawinan di surga, tapi saya akan menjelaskan soal gender dulu. Karena kemarin saya bicara dualitas gender, saya tidak menjelaskan apa itu gender. Gender itu tidak sama dengan kelamin. Ya. Nanti saya jelaskan apa itu gender ya. Kemarin saya bicara cepat saja, jadi kalau saya bicara Allah itu tidak berjenis kelamin, tidak bergender, bukan berarti Allah itu dinilai secara struktur sosial ya. Tetapi Allah memiliki keperkasaan seperti laki-laki dan memiliki kelemah lembutan seperti wanita ya. Oke, nanti saya jelaskan ya. Kalau saya bicara sepotong begini mungkin saudara juga akan bingung, tapi nanti akan saya jelaskan mengenai perkawinan di surga, dan saya harus bicara ringkas dulu mengenai gender supaya saudara-saudara tidak menjadi bingung, saudaraku ya. Supaya Anda tidak bingung. Saya harap saudara bisa mengerti ya. Karena kalau Anda tidak bisa memahami kebenaran, ya saudara akan bingung, pusing. Saya harap saudara-saudara sekalian bisa memahami itu ya. Dengan penjelasan mengenai gender nanti, saya berharap saudara-saudara sekalian bisa melihat betapa hebatnya Tuhan itu ya. Karena kalau saudara menyamakan gender dengan jenis kelamin jelas salah. Tetapi ada arah di mana orang memang mau menyesatkan manusia dengan istilah dan terminologi dan definisi yang menyesatkan. Ya, memang gender lebih dikonstruksi secara sosial. Ya. Kalau jenis kelamin itu kodrat, kalau gender itu konstruksi sosial. Tetapi ini bahaya ini. Saya akan jelaskan. Supaya jangan sesat kita. Kita harus punya pandangan yang berbeda dengan pandangan para ahli, juga dari pandangan dari WHO atau dari ahli manapun. Harus Alkitab, kembali ke Alkitab. Kalau saya bicara mengenai dualitas gender, itu harus dengan definisi secara teologis. Bukan definisi secara sekuler. Ya, karena kita tidak mau disesatkan. Sebab kalau kita mengikuti arah pikiran mereka, nanti akan terbimbing, akan tergiring perkawinan sesama jenis, sesama seks maksudnya, pria dengan pria bisa, wanita dengan pria, wanita dengan wanita juga bisa. Karena konstruksi sosial itu. Nah ini bisa bahaya ya. Oke. Ini pertemuan yang ke-10. Saudara harus ikuti pertemuan dari yang pertama supaya tidak bingung ya. Membicarakan mengenai surga dan upah di kekekalan tidak bisa dipisahkan dari pembahasan mengenai penghakiman atau pengadilan. Ada buku saya khusus mengenai penghakiman. Ada 30 atau 13 itu bab. Nah itu sudah panjang sekali. Nah saya tidak akan bicara sepanjang itu, saya akan mengambil hal-hal yang prinsip. Semua manusia pasti menghadapi realitas ini, baik orang yang tidak percaya maupun orang percaya. Alkitab jelas menunjukkan bahwa banyak ayat yang mengemukakan hal ini.
Kata yang bersinonim dengan penghakiman adalah pengadilan. Nah, dalam buku saya mengenai penghakiman dan pengadilan saya menjelaskan lebih lengkap, dan saya juga sempat berdiskusi atau berkonsultasi dengan seorang ahli hukum. Ya. Tetapi saya tetap memiliki satu format sendiri yang ada di dalam wilayah teologi Kristen. Penghakiman memiliki kata dasar hakim. Tadi sempat ya kita membaca, dia akan memberikan kepadaku mahkota, hakim yang adil itu. Ya. Hakim, penghakiman memiliki kata dasar hakim. Hakim adalah jabatan formal dalam satu pemerintahan secara resmi dengan kekuatan hukum, memimpin persidangan dalam pengadilan untuk investigasi, menilai dan menyatakan salah atau benar, serta memberi hukuman. Penghakiman menunjuk tindakan atau praktek investigasi, menilai dan menyatakan salah atau benar, kemudian memberi atau menjatuhkan hukuman. Ada beberapa kata dalam bahasa Yunani yang diterjemahkan dalam Alkitab kita sebagai penghakiman atau pengadilan. Kata pertama adalah krino. Adapun kata bendanya adalah kerima. Kata ini biasa dapat digunakan untuk pengertian menghakimi secara umum. Karena kata menghakimi bukan hanya di lingkungan secara legal, secara resmi, secara administratif negara, tapi juga digunakan secara umum. Artinya seseorang bisa menghakimi orang lain dan juga memberikan hukuman. Entah dalam bentuk marah, dalam bentuk mempermalukan, entah dalam bentuk tidak mau bicara, bisa. Maka kita membaca dalam Alkitab, Yesus berkata, karena dengan penghakiman, krima yang kamu pakai untuk menghakimi, krino, kamu akan dihakimi dengan, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Terkait dengan kata krino ini ada kata krisis. Kata ini juga dapat diterjemahkan sebagai penghakiman, tetapi memiliki pengertian penghukuman atau pemisahan antara orang benar dan orang tidak benar. Ya, krino. Kata yang kedua adalah bema. Nah, ini penting. Kata ini lebih sering digunakan untuk pengadilan secara resmi, baik pengadilan di dunia ini seperti yang dilakukan Pilatus di Matius pasal 27, maupun di pengadilan Kristus nanti. 2 Korintus 5 ayat 10. Resmi, bema. Karena semua kita harus menghadap tata pengadilan Kristus, itu bema. Ya. Terkait dengan penghakiman atau pengadilan Tuhan, kita harus memahami tatanan Tuhan bahwa yang diberi banyak dituntut banyak. Tetapi yang diberi sedikit tentu juga dituntut sedikit. Hal ini terkait dengan penjelasan yang tadi sudah saya beritahu mengenai pengertian yang diberi banyak dituntut banyak, yang diberi sedikit dituntut sedikit, saudaraku. Jadi tidak semua orang dihakimi dengan ukuran yang sama. Dihakimi menurut ukuran yang dipahami orang itu dan porsi yang dimiliki oleh orang tersebut. Wah, ini hebat sekali nih, saudara. Ya. Saudara perhatikan ya. Kalau orang di luar Kristen, kalau tidak di luar Kristus ya saudara, di luar Kristen, itu kan dihakimi menurut kitab-kitab. Kalau di dalam Roma pasal 2 ayat 12 sampai 15, maksudnya adalah sesuai dengan yang mereka pahami mengenai hukum itu. Apa yang mereka pahami mengenai hukum itu. Maka dikatakan dalam firman Tuhan, nanti ada kitab-kitab dibuka dan orang dihakimi menurut kitab-kitab tersebut. Apa yang ada dalam kitab-kitab tersebut. Saudara mesti ikuti pembahasan sebelumnya, saya membahas mengenai hal itu. Jadi kalau orang di luar Kristen
dihakimi menurut tatanan hukum yang mereka pahami, ya. Tatanan hukum moral yang mereka pahami. Nah, jelas. Ingat ini, tulisan saya ini. Nah, kalau orang percaya, nah ini saudaraku, sesuai dengan porsi yang Tuhan berikan. Orang yang mengenal Yesus setelah usia 50 tahun tidak bisa dihakimi dengan penghakiman orang yang sudah mengenal Tuhan Yesus sejak kecil. Orang yang tinggal di pedalaman Papua tidak bisa dihakimi dengan ukuran orang Kristen yang tinggal di Jakarta dengan pendidikan yang tinggi, dengan pemahaman Alkitab yang lebih banyak. Nah, saya ulangi lagi, kalau orang non-Kristen, ini di Wahyu 20 ayat 12, dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu, lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan, dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Kitab-kitab itu banyak. Karena tidak mungkin orang dihakimi ya dengan ukuran norma hukum yang tidak dipahami. Makanya naif kalau ada orang Kristen berkata, wah biar dia berbuat baik sebaik apapun, tetap masuk neraka. Karena tidak ada keselamatan di luar Kristus. Loh, emangnya Kristus mati hanya untuk kamu, juga untuk dia. Justru karena Kristus mati, maka penghakiman bisa digelar. Kalau Kristus tidak mati, tidak ada penghakiman. Jangankan untuk mereka, orang Kristen pun gak dihakimi juga. Semua masuk neraka. Jadi kalau ada penghakiman itu karena Kristus telah memikul semua dosa manusia. Nah, orang di luar Kristen dihakimi menurut hukum yang dia pahami. Tetapi pasti hukum itu ditulis Allah. Yang intinya mengasihi sesama seperti diri sendiri. Pasti itu. Dan di semua bangsa di dunia itu, orang memiliki ukuran kasih sesuai dengan yang dipahami. Nah, kalau dalam kehidupan orang Kristen, nah ini saudara, sesuai dengan porsi yang dimiliki masing-masing. Porsi yang diberikan Tuhan kepada masing-masing. Nah, karena kita itu dipanggil untuk mewarisi langit baru, bumi baru, makanya kita harus keluar dari ikatan dosa dan ikatan percintaan dunia. Harus menanggalkan keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Sebab kalau seseorang masih hidup dalam keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, kasih Bapa tidak ada pada orang itu. Pasti gagal dia menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Seorang Kristen yang sejati harus seperti musafir. Di dunia ini dia harus berlaku sebagai musafir. Maka apapun yang dia miliki, sebanyak apapun, dia tidak memandang itu sebagai upah. Upahnya itu di surga. Apa yang dia terima itu sebagai kepercayaan dari Allah. Sebab dia harus mempertanggungjawabkan. Kalau orang diberi Tuhan 5 juta, ya hitung-hitungannya 5 juta. Kalau Tuhan memberikan seseorang 5 miliar, hitung-hitungannya 5 miliar. Yang diberi banyak, dituntut banyak. Yang diberi sedikit, dituntut sedikit. Rumit ya Pak? Ya makanya hanya Tuhan yang bisa menghakimi setiap kita. Dan Yesuslah hakim itu. Tapi jangan berkata, wah keren ya Yesus hakim kita. Jadi nanti kalau ketemu Tuhan Yesus, karena kita orang percaya, kita bilang, Yesus, Tuhan, teman. Jangan sok kenal sok akrab. Tuhan bisa berkata, aku tidak kenal kamu loh. Nah ini masalahnya. Tuhan bisa berkata, aku tidak kenal kamu. Dan Alkitab berkata di 1 Petrus 1 ayat 17, dia tidak memandang muka, tetapi melihat perbuatan.
Lalu perbuatanmu bagaimana? Nah, surga terdiri dari bermacam-macam tingkatan masyarakat atau jenjang. Yang diberi banyak, dituntut banyak. Tadi saya katakan bahwa duduk di sebelah kanan kiriku Bapak yang memberi. Orang itu ada yang punya modal segini, ada yang punya modal segini, ada yang diberi modal segini, ada yang diberi modal segini. Ini Bapak yang menentukan. Ya, bukan orang itu sendiri. Kalau diberi modal segini, itu bisa tingginya segini. Kalau modal segini, tingginya bisa segini. Modalnya segini bisa tinggi segini. Kalau modalnya segini bisa tinggi begini. Tentu yang diberi segini ini A, B, C, D. Yang diberi ini A tidak mungkin dituntut untuk bisa mencapai setinggi ini, saudara. Yang tahu siapa? Ya Tuhan, saudara. Duduk di sebelah kanan kiriku itu nanti adalah hak Allah, hak Bapa. Bapak kata Tuhan Yesus. Bukan tidak ada jenjang, ada. Dan Bapak yang menentukan. Wah, saya yang penting masuk surga deh Pak, biarpun dari tukang sapu. Ngerti nggak? Kamu ditentukan loh. Kamu sudah punya porsi. Nggak bisa berkata, ya yang penting saya masuk surga aja deh. Walaupun hanya jadi tukang sapu jalan. Loh, saudara itu dapat porsi. Kalau Anda tidak memenuhi porsi ini bahaya saudara. Jangan sampai malah Tuhan berkata aku tidak kenal kamu. Sebab kalau orang memiliki satu porsi, contohnya porsinya ini. Dia sampai tidak mau memenuhi, aku segi maunya segini aja deh. Ini nanti akan jadi minus ini. Kemungkinan besar dan bisa dipastikan jadi jahat ya. Lebih baik dia kecil begini saja, tapi jadi baik. Maka Anda lihat bagaimana orang-orang yang berpotensi entah cerdas, entah punya kekuatan, entah kaya. Wah begitu mudah masuk neraka karena dengan potensi besar itu, dia mestinya tanggung jawabnya besar. Kita harus maksimal untuk mengembangkan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Yang dasarnya adalah menyenangkanmu, menyenangkanmu dimanapun dan kapanpun. Dalam segala perkara itu. Jadi kalau orang diberi kemampuan 50 km, wah dia harus 50 km. Minimal bisa 40-45 km, jangan 10 meter. Yang diberi kemampuan 1 kilo, ya dapatnya cuma 1 kilo, nggak apa-apa. Jangan yang diberi kemampuan 50 kilometer dia hanya 2 kilo, ini kurang ajar. Surga terdiri dari bermacam-macam tingkatan masyarakat atau jenjang. Mengapa demikian? Ya dalam Injil Yesus sering menyebut mengenai upah yang besar. Dan saya sudah menjelaskan itu berulang-ulang tadi. Ya, dengan ayat-ayat yang jelas lengkap. Bicara mengenai kuantitas upah berarti juga kualitasnya. Dan jelas sekali Tuhan membedakan upah itu. Dalam kerajaan surga membedakan kedudukan itu. Jadi naif sekali kalau orang berpikir nanti di surga kita kan menyanyi-nyanyi, kita mau berjalan-jalan, kita berputar-putar di tahta Allah. Itu lagunya anak sekolah minggu om. Kok masih berpikir naif begitu? Nanti kita di surga. Kita akan nyanyi-nyanyi menyembah Tuhan. Kita akan keliling-keliling tahta Tuhan. Mana ayatnya? Tapi saya itu mendengar pendeta-pendeta ngomong begitu saudara. Senior-senior lagi. Nanti kita akan menyanyi keliling-keliling tahta. Loh, kalau jumlahnya 100 mungkin bisa. 1000 udah repot. 10.000 keliling-keliling. 1 juta? Loh.
Berapa jaraknya? Lalu kerjaan kita cuma keliling-keliling tahta. Man is a walker by nature. Manusia itu pekerja. Bukan penyanyi saja, bisa nyanyi. Nyanyi salah satu bakat. Orang bekerja dalam bidang musik, orang bekerja dalam bidang yang lain. Masa semuanya berbakat musik, harus berbakat musik. Masa semua harus nyanyi, nanti kita nari-nari keliling. Nah, banyak orang gak bisa nari. Makanya kalau saya dengar ya worship leader berkata, ayo kita nari, nanti di surga kita akan menyanyi dan menari-nari. Ayo semua tangannya begini, semua tangannya begini. Wah, ya sekali-kali bolehlah nyanyi dengan begini-begini. Jangan tiap hari kita mesti menari-nari. Lalu orang berkata, Daud aja nari-nari loh saudara. Itu kan cuma sekali. Emang Daud nari tiap hari? Gila kali raja menari tiap hari. Waktu dia mengantar tabut perjanjian dia menari. Dia nggak menari tiap hari. Apa tiap hari Daud berkata, siapkan musik ya saya mau nari. Kan enggak. Ini banyak yang salah loh. Abraham itu memberikan persembahan perpuluhan. Itu bukan perpuluhan untuk Melkisedek ya. Itu barang rampasan. Bukan saya anti perpuluhan, boleh. Yakub juga berjanji memberikan perpuluhan. Coba diberikan ke siapa waktu itu? Ayo, gereja udah ada? Nggak ada. Lalu? Nah, pelajari. Jangan ngarang. Nanti saudara, aduh, nanti dimarahin Tuhan. Kalau masih bisa dimarahin syukur. Kalau didiamkan lalu nanti ditolak begitu kan ngeri saudara ya. Dalam kerajaan surga Tuhan mempercayakan kepada masing-masing hambanya. Tadi di Lukas 19 ayat 12-19 kota-kota. Ya saya nggak mau naif nanti dipandang naif. Oh nanti punya 10 kota, 20 kota, bisa begitu. Tapi itu juga bisa figuratif. Jadi yang jelas menunjuk posisi dalam kerajaan surga atau posisi kepercayaan. Kalau di bumi sudah punya kepercayaan sebesar ini, nanti di surga pasti kan masing-masing orang mendapat kepercayaan jumlah yang berbeda-beda, saudaraku. Ya, jadi masing-masing orang kan memiliki kepercayaan dari Tuhan beda-beda. Jadi kalau bangsawan tadi pergi ya, memberikan 10 mina kepada mereka, mereka harus mengembangkan itu. Kalau saudara membaca soal talenta, jumlah talenta yang masing-masing berikan juga beda-beda, saudaraku. Jadi tidak semua sama. Nah, di sini kita melihat ada pembagiannya bisa dua secara garis besar. Secara garis besar pada dasarnya pembagiannya bisa dua. Pertama keluarga kerajaan yang disebut sebagai memiliki karunia sulung roh. Roma 8 ayat 23. Mereka yang mengalami keselamatan yang memiliki kesempatan dikembalikan ke rancangan Allah semula. Dan kedua adalah anggota masyarakat yang akan diperintah. Yang pertama itu penghakiman kepada orang-orang percaya. Itu pasti nanti bukan bicara soal surga atau neraka tapi posisi. Orang percaya yang benar tidak lagi bicara soal neraka atau surga. Karena pasti surga. Tetapi bicara mengenai jenjang. Sedangkan orang-orang di luar Kristen ada penghakiman. Surga atau neraka. Makanya orang percaya yang benar itu sudah harus lewat dari tingkat berbuat baik. Sudah sampai harus melewatnya. Lewat tingkat berbuat baik. Artinya sudah masuk ke wilayah mau menjadi sempurna. Ya saudara.
Orang Kristen itu sudah harus masuk wilayah sini. Ini minimal. Baru kemudian masuk ini. Sempurna. Ini yang diberi banyak, dituntut banyak, saudara. Ada grade-grade-nya ini. Ada grade-nya. Ini saudara. Ini untuk sempurna. Teleios. Sempurna. Kalau ada orang Kristen masuk wilayah ini, itu sudah pasti masuk neraka. Udah pasti. Jadi masuk neraka. Dan banyak orang Kristen yang di sini banyak. Ini neraka ini. Baik ini bisa menjadi anggota masyarakat. Tetapi Tuhan memberikan porsi masing-masing harus dikembangkan. Jangan berkata biar cuman jadi tukang sapu membersihkan got nggak apa-apa. Yang penting surga. Wah itu kurang ajar. Karena kita diberi Tuhan itu potensi di sini. Ya, potensi. Kalau penghakiman untuk masyarakat atau calon anggota masyarakat atau mereka di luar Kristen yang tidak mengalami dikembalikannya ke rancangan Allah semula, ya cukup jadi baik, mengasihi sama seperti diri sendiri. Tetapi kalau orang percaya harus itu sempurna dan itu ada tingkatannya. Kenapa kita bicara mengenai tingkatan? Karena pertemuan ke depan saya bicara soal Yerusalem. Yerusalem adalah ibu kota kerajaan yang hanya dihuni oleh orang-orang terkemuka. Walaupun ini bukan suatu yang mutlak, tetapi sangat besar kemungkinan kalau buat saya yang menghayati kebenaran ini berkali-kali, bertahun-tahun bolak-balik. Saya sudah, kalau dalam hati saya nih, saya pastikan itu. Kalau saudara terserah saya menggunakan kalimat kemungkinan besar. Yerusalem hanya dihuni oleh mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Wahyu 21 ayat 1 sampai 27. Orang-orang yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba, adalah orang-orang yang sudah sempurna, orang yang tidak bercacat dan tidak bercela. Ini pasti orang-orang istimewa, saudaraku, ya. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, karena target kita itu target yang begitu tinggi, maka kehidupan Kristiani kita itu kehidupan yang berat. Kita tidak boleh membuka peluang sekecil apapun untuk kepentingan kita sendiri atau kepentingan siapapun. Kita hidup hanya untuk kepentingan Tuhan. Yesus berkali-kali memunculkan hal pemerintahan kerajaan ini dalam pernyataan-pernyataannya di berbagai kesempatan. Di antaranya bahwa orang percaya akan memerintah bersama-sama dengan dia atau menerima hak-hak kerajaan itu. Lukas 22 ayat 28 sampai 30. Hak-hak kerajaan sama dengan menerima kerajaan atau sebuah pengelolaan pemerintahan. Dan itu ditentukan oleh kapasitas masing-masing individu. Jadi kalau hari ini kita diberi kesempatan untuk mengembangkan diri, memiliki jiwa, sikap hati yang melayani orang, benar-benar hidup untuk kepentingan sesama dengan tulus, menjadi anggur yang tercurah, roti yang terpecah. Wah, itu kehormatan, saudara. Kehormatan. Saya tidak tahu bagaimana membahasakannya, saudara. Membahasakan perasaan krisis. Ya, kalau sampai aku meninggal malam ini, apakah masih ada tugas yang belum ku selesaikan atau ku tunaikan? Apakah masih ada dosa yang masih aku simpan atau ku lakukan? Apakah ada sikap hati yang keliru? Walaupun namanya hamba Tuhan, sering kita tidak jadi hamba Tuhan yang benar, kita mirip seperti selebriti, saudara. Itu mengerikan. Padahal suatu hari nanti kita akan menghakimi dunia. Artinya menghakimi dunia itu memerintah.
krino. Saya menjelaskan ini di pertemuan beberapa waktu yang lalu. Krinontes, kita diberi kepercayaan menyelenggarakan pemerintahan dalam subordinasi atau dibawahi oleh Tuhan. Seperti hakim-hakim pada zaman Israel, sebuah pemerintahan teokrasi. Ya, kita akan menghakimi dunia. Dalam teks aslinya kosmos, yang juga berarti order, tatanan, bisa menunjuk universe. Jadi dunia yang dimaksudkan di 1 Korintus 6 ayat 2 itu bisa jagat raya ini, saudaraku, di langit baru, bumi baru nanti. Menghakimi, to govern. Ya, dalam bahasa Ibraninya safat. Ya. Menghakimi, safat, to judge. Tapi juga to govern, ya, memerintah. Makanya Alkitab mengatakan, dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Bumi di sini G, yang artinya selain bumi earth, tapi juga berarti soil, land, ground, sebuah wilayah atau negara, sebuah region atau country, dan menunjuk lokasi di mana suatu masyarakat akan tinggal. Dan Alkitab menunjuk ini sebuah tempat di mana ada berlaksa-laksa dan beribu-ribu malaikat. Ini pasti bukan di bumi, saudaraku. Nah, Tuhan memberikan kepada kita kepercayaan untuk memerintah. Nah, itulah sebabnya tadi saya katakan, ya, ketika Tuhan memberikan perumpamaan seorang bangsawan yang meninggalkan, ya, satu tempat, mempercayakan 10 mina kepada hamba-hambanya, ini menunjuk Yesus yang memberikan kepercayaan kepada orang percaya. Yesus akan datang. Ya. Lalu masing-masing mendapat 10 kota, 5 kota, dan kota-kota jumlah lain. Kota-kota ini bisa figuratif, artinya Tuhan akan memberikan kepercayaan yang berbeda-beda kepada setiap individu. Tetapi bukan tidak mungkin juga bahwa maksud kota itu betul-betul kota. Kota yang diperintah. Kota yang diatur oleh orang-orang itu. Nah, di sini kita melihat bahwa penghakiman itu bertalian dengan kehendak bebas dan pertanggungan jawab masing-masing individu. Jadi setiap orang dapat memetakan hidupnya di kekekalan. Bukan hanya memetakan hidupnya di bumi, tapi memetakan hidupnya di kekekalan. Nah, betapa luar biasa, saudaraku, kesempatan seperti ini. Dulu saya tidak se-ekstrim ini, saudara, karena saya masih berharap dunia membahagiakan. Saya mau menikmati profesi saya sebagai pendeta, yang di dalamnya saya juga memperoleh banyak benefit, keuntungan, dan kesenangan. Tapi sekarang saya tidak mau begitu. Kita sedang jalan ke sana. Ini kubur. Tujuan kita bukan sampai di sini. Fokus kita harus di langit baru, bumi baru. Ya, LB3. Langit baru, bumi baru. LB3. Makanya kita harus serius hari ini mengembangkan diri. Ya. Mengembangkan diri. Agar kita bisa menjadi orang-orang kepercayaan Tuhan di sini. Nah, kalau orang berpikir keselamatan itu mudah, keselamatan itu gampang, bagaimana Allah bisa mempercayakan kerajaan kekalnya nanti? Itulah sebabnya bangsa Israel harus 40 tahun di padang gurun. Kenapa? Mereka tidak bisa menjadi bangsa yang besar dengan keadaan diri mereka yang tidak siap. Dengan potensi yang terbatas, mereka tidak bisa menjadi bangsa yang besar dengan tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu.
Sekarang kita akan dipercayai LB3. Kita harus mengembangkan diri dan Tuhan mau membimbing kita, mau memuridkan kita. Tuhan mau menjadikan kita orang-orang yang serupa dengan dirinya, sempurna seperti Bapa, dengan tujuan supaya kita bisa mengelola langit baru, bumi baru nanti. Saya jelaskan di pertemuan hari yang lalu, saudaraku, dinamika dalam masyarakat kerajaan surga. Ya. Bahwa Tuhan mempercayakan bumi yang masih harus digarap. Itu pola awalnya. Tuhan memberi masalah, Tuhan memberi persoalan. Ya. Masalah itu menunjuk keadaan yang harus dilengkapi. Persoalan itu menunjuk pertanyaan yang harus dijawab. Dan manusia dengan keadaan segambar dengan Allah mampu menjawabnya. Dan nanti di langit baru bumi baru kita kembali akan menyelenggarakan hidup sesuai dengan kodrat kita yang luar biasa segambar dengan Allah. Dan sejak di dunia kita harus menjadi serupa dengan Dia. Dengan karakter yang sesuai dengan standar Allah. Kita mengelola langit baru bumi baru. Nah, tingkat jenjang dari para bangsawan-bangsawan surgawi nanti ditentukan oleh seberapa kita hari ini mengembangkan diri, saudaraku. Bagaimana kita mengembangkan diri. Aduh, biar kita nggak dipandang orang, biar kita dihina orang, biar kita juga diperlakukan tidak adil. Nggak apa-apa, nunggu nanti di pengadilan. Ya, ketika pembacaan nama-nama yang disebut dengan grade-grade yang Tuhan tentukan luar biasa. Ya, hari ini malah jangan kita meninggikan diri. Hari ini jangan kita mau aktualisasi diri. Aduh, jangan deh saudaraku. Yuk kita tiarap, kita mengoreksi diri, saudaraku. Ketika saya ditanya tadi dalam satu wawancara, selama COVID ini Bapak sibuk atau bagaimana, atau lebih kurang sibuk? Saya katakan sama saja, cuman obyeknya beda ya. Kegiatan aktivitasnya beda. Kalau dulu belum ada COVID ya bisa banyak pergi ke sana kemari juga ya. Tapi sekarang malah di rumah terus. Tapi kerja terus. Punya jam doa lebih banyak. Lalu mengoreksi diri lebih banyak. Apa Bapak enggak stres ya selama COVID? Ya ada stres. Tapi stresnya bukan karena masalah. Karena kita mengerti kebenaran, kita punya perasaan krisis, sense of crisis. Lihat dunia ini, lihat pelayanan pada umumnya kita krisis. Karena kita bisa lihat kesalahan-kesalahan masa lalu kita. Kita mengubah diri dan masih banyak orang punya kesalahan yang sama. Dan belum berubah. Dan kita punya perasaan krisis itu saudara. Kita ingin semua orang sadar. Kita ingin semua orang itu dibaharui. Kita ingin semua orang berkemas-kemas pulang. Karena dunia bukan rumah kita. Rumah kita di langit baru, bumi baru saudaraku. Dan kita ini diberi Tuhan potensi untuk mengembangkan diri. Guna memerintah bersama-sama dengan Yesus. Itulah sebabnya saya mengambil tema besar surga karena sudah tidak bisa ditunda lagi walaupun ada bagian-bagian yang pasti membuat orang tidak suka malah merasa tersandung. Tetapi inilah positioning kami, saya dan semua pecinta suara kebenaran.